Kenalin ibu-ibu, nama saya Indru. Umur saya 45 tahun. Saya datang ke Gipung tanggal 9 Januari 2025. Waktu datang ke sini saya bawa keluhan BB-nya terlalu kurus, tidak sesuai tinggi sama berat badan tidak sesuai. Terus ada masalah dengan penglihatan. Yang ketiga, darahnya terlalu rendah. Waktu saya masuk ke sini darah saya 80/60. BB saya waktu itu 51 kilo. Terus mata nggak bisa ngelihat cahaya, penglihatannya kurang. Setelah terapi di sini 1,5 bulan, alhamdulillah mata saya jadi jelas melihatnya. Udah itu BB dalam waktu 2 bulan saya naik 4 kilo. Jadi sekarang tinggi sama berat badan hampir sesuai. Sekarang BB saya sudah 55 kilo. Terus darah alhamdulillah sudah 100/80. Wih, Gipung dilawan yang lain. Jadi dalam waktu 2 bulan semua itu langsung normal. Iya. Jadi hampir normal semuanya. Tadinya kan BB-nya terlalu rendah. Jadi kata dokter, ibu kenapa darahnya selalu rendah? Karena BB sama tingginya tidak sesuai. Tingginya sama berat badannya tidak sesuai. Harusnya kan tingginya harus sesuai sama berat badannya. Tapi berat badannya terlalu kurus ibu. Jadi semenjak terapi di sini hampir kurang lebih 2 bulan, BB-nya naik jadi 55, naik 4 kilo dalam waktu 2 bulan. Wow. Alhamdulillah. Terus saya sudah 100% tidak menggunakan kacamata lagi. Wih. Sudah enak lah tadinya. Iya, tadinya kan harus tergantung sama kacamata. Tapi sekarang alhamdulillah 100% sudah tidak pakai kacamata lagi. Alhamdulillah. Terus darah juga alhamdulillah sudah normal. Jadinya sekarang mau aktivitas apapun tanpa kacamata saya sudah bisa. Terus berat badan sudah hampir normal. BB juga kata dokter sudah mau hampir normal lah. Karena saya ada masalah ibu ya bapak-bapak. Saya makannya kurang. Tadinya saya makan itu sehari cuma sekali. Kadang-kadang saya nggak makan karena saya konsumsi kurma. Dari kecil saya sukanya makannya kurma sama minum susu. Kalau saya kurang, makanya BB sama tinggi tidak sesuai. Tapi semenjak saya terapi di Gipung, saya jadi mau makan. Ya makan, alhamdulillah sehari bisa 2 kali. Wow. Sekarang makan sehari 2 kali. Meskipun makannya cuma siang nanti jam 1 sama malam jam 8 malam. Tadinya saya makan sehari cuma 1 kali, bapak-bapak ibu-ibu. Sehari sekali itu pun saya makan nanti sekitar jam 3 sore. Jadi dari pagi sampai siang itu saya hanya konsumsi kurma 3 butir sama susu setengah gelas. Wow. Tapi semenjak terapi di Gipung, sekarang saya sudah mau makan, udah gitu makanya sehari 2 kali. Tadinya cuma sekali, sekarang udah 2 kali. Udah itu jumlah makannya juga udah lumayan. Udah mau makan ikan-ikan, udah makan sayur-sayuran. Tadinya saya enggak, karena saya ada masalah di lambung. Bukan sakit lambung ya ibu, karena saya ada penyumbatan di tuberkulosis. Terus lambungnya kecil, jadi kalau makan baru makan 3 suap saya udah merasa kenyang. Ya kata dokter karena saya terlalu banyak konsumsi kurma. Jadi bapak-bapak ibu-ibu, kalau kurma dimakan dengan jumlah yang banyak ternyata tidak bagus untuk kesehatan. Karena saya pribadi konsumsi kurma dari kecil hanya makan kurma dan minum susu. Nah jadi karena terlalu banyak makan kurma dan minum susu, itu membuat badan saya terlalu kurus. Dan jadi tinggi sama badan itu tidak sesuai, terutama perutnya terlalu kecil. Makanya saya, ya mohon maaf ibu ya, ada pengalaman yang kurang bagus untuk diceritakan, tapi memang saya punya pengalaman yang jelek. Jadi kenapa saya terlalu kurus dan juga kalau makan kurma? Karena saya ikut program, saya 15 tahun rumah tangga
tangga, tidak punya keturunan. Dan alhamdulillah setelah 15 tahun, hampir 16 tahun saya punya keturunan setelah saya memberhentikan konsumsi kurma. Karena saya selalu minum susu setengah gelas setiap harinya, terus makan kurma 3 butir satu hari. Itu yang membuat saya tidak bisa punya keturunan karena ada masalah di perutnya, terlalu tipis perutnya, badannya terlalu kurus. Jadi untuk perempuan yang tidak bisa punya keturunan, maaf ibu-ibu ya bapak ya, bukan karena mandul, itu pasti ada faktornya. Kalau saya pribadi punya pengalaman karena saya kurang makan. Sebenarnya bukan orang tua tidak mampu ngasih makan, tapi karena saya tidak suka makan. Saya tidak suka makan. Saya lebih suka makan roti, makan kurma sama minum susu. Makanya badan saya terlalu kurus. Terus saya tidak bisa punya keturunan. Tapi alhamdulillah setelah 15 tahun sampai 16 tahun usia pernikahan, Allah ngasih kepercayaan saya keturunan 1 anak. Alhamdulillah saya punya keturunan 1 perempuan anak saya. Ya, jadi pola hidup itu sangat berpengaruh ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi kalau kita pola hidup tidak sehat, berarti itu efeknya nantinya jangka panjangnya seperti saya pribadi. Karena saya pola hidup tidak sehat, karena tidak suka makan sayur, buah-buahan ataupun makan nasi. Yaitu tadi menyebabkan saya sulit punya keturunan. Mata sangat berpengaruh di usia waktu masih 23 tahun. BB tidak sesuai dengan tinggi karena pola hidup yang tidak sesuai. Jadi alhamdulillah kurang lebih saya hampir 9 bulan kena digipung, semua itu berubah. Saya atur pola hidup saya dengan istirahat yang cukup, makan yang teratur. Saya rutin terapi, alhamdulillah saya bukannya punya uang banyak ya ibu ya. Saya beli handy carry dan matras sabuk panas karena saya ingin menaikkan BB saya. Karena kalau cuma terapi di sini ibu ya nggak cukup, jadi kurang maksimal. Jadi untuk maksimalnya kita punya alat sendiri, jadi bisa terapi di rumah. Wih. Jadi maaf ya ibu ya, bukan saya sok banyak duit pamer, tapi memang saya semenjak saya punya alat terapi sendiri, alhamdulillah semua itu bisa berubah 100%. Tadinya saya makannya kurang, sekarang jadi suka mau makan. Wih. BP juga jadi naik, darah jadi normal. Saya terapi dari jam 9 malam sampai jam 4 pagi. Wow. Emang nggak mutung, Bun? Alhamdulillah enggak. Waktu baru terapi 15 hari saya kena reaksi saya diare selama 3 hari berturut-turut, tapi semua itu normal, saya lanjutin lagi. 3 bulan saya terapi, saya kena reaksi lagi, badan saya sekujur tubuh korengan. Tapi saya ngomong sama Song Reni, sama si Desi, itu nggak apa-apa bu, itu reaksi. Saya tadinya sempat nggak percaya ibu-ibu, apa kena alat ini membuat saya korengan, terus badan saya kok gemuk tapi korengan, badan saya korengan ibu-ibu, udah kurus korengan kan jadi jelek ya, korengan tambah biarin juga, kok gemuk tapi korengan, waduh nggak bener ini, berarti jangan pakai alat ini kata saya. Tapi saya ngomong sama Song Reni katanya gitu, Mama Indun itu lanjutin aja tuh reaksi. Akhirnya saya lanjutin, terus saya dikasih krim lotion sama si Desi, alhamdulillah. Cuman dalam waktu 10 hari koreng saya hilang, BB saya nambah lagi. Wih. 55. Ya kena pakai alat terapi tadi. Handy carry itu ternyata reaksinya saya dapat dari handy carry. Waktu yang pertama saya diare itu saya pakai sabuk panas ibu. Saya kena reaksi diare. Pas saya pakai handy carry, saya kena reaksinya korengan. Badan saya korengan kayak kena cacar, tapi periksa ke dokter ini bukan cacar ya. Nah, jadi kayak penyakit kulit, ternyata bukan penyakit kulit, reaksi rupa-rupanya. Dia 10 hari hilang, alhamdulillah nggak ada bekas sama sekali di wajah, di tangan dan di badan nggak ada bekas sama Wih. ya. Cuman itu aja sih ibu cerita dari saya nggak
banyak ataupun nggak pamer saya udah punya ini punya itu. Cuma alhamdulillah berkat alat terapi di Gipung saya jadi sehat, badan saya jadi kecicilan, tambah sehat, makannya jadi oke, berat badannya jadi oke, darah normal, terus penglihatan jadi normal lagi. Alhamdulillah 100% saya masih bisa baca tulisan kecil-kecil sekarang, ngelihat matahari sudah oke berkat terapi di Gipung.